Lihat tuh si Draven. Hah? Kenapa dia? Enggak, biasanya dia diam kayak gitu. Iya, Cok. Lagi galau kah dia? Galau gimana coba? By the way, lo kemana aja seminggu ini gak masuk? Ada urusan keluarga. Kenapa? Kangen kah sama gue? Dih, amit-amit. Gue cuma nanya, Elah. Lo kemana sih? Nyebelin banget sih. Nov, ini beneran udah 1 minggu sih Luna gak masuk sekolah. Di chat gak dibalas, di telepon gak aktif. Gue beneran khawatir, Nov. Iya, Sya. Padahal kemarin kita udah sepakat buat laporin si Draven. Tapi gara-gara dia tiba-tiba ngilang kayak gini, semuanya jadi ketunda. Pasti gara-gara dia. Ini pasti gara-gara cowok brengsek itu. Dia pasti ngelakuin hal yang di luar batas sampai Luna trauma ke sekolah. Sial, jadi dia beneran gak masuk seminggu ini gara-gara gue hancurin kotak musik itu. Lagian salah dia sendiri, kenapa lebay banget. Tapi kenapa gue malah ngerasa bersalah gini sih? Tuh kan gara-garanya mencurigakan. Awas ya lo, kalau lo beneran penyebab Luna nggak masuk seminggu ini, abis lo. Pak, ini semua udah gak bener. Gue khawatir sama Luna, kalau terjadi apa-apa sama dia gimana. Pokoknya besok kita ke rumahnya, mumpung besok minggu. Oke. Gue juga agak penasaran, kenapa sih minggu ini dia nggak masuk? Lun, buka Lun. Kata nyokap gue kalau lama-lama di kamar tuh bisa jadi lumutan. Lu di dalam masih jadi manusia kan, bukan jamur. Buka nggak, woi? Kalau enggak, gue panggil pemadam kebakaran nih. Kok bisa ya gue punya teman kayak dia? Gue salah apa coba? Luna, buka nggak? Lu masih hidup kan di dalam? Gue tolong bang, buka pintunya, Lun. Luna! Kalian berdua ngapain sih? Jadi gitu ceritanya, kotak musik terakhir dari papa gue dihancurin sama dia di depan mata gue sendiri. Apa? Keterlaluan! Fix, nggak ada ampun. Pokoknya besok udah nggak bisa nunggu-nunggu lagi. Lun, besok gue temenin lo buat laporin kelakuan Draven ke mamanya. Bener kata Tasya, Lun. Dia tuh udah keterlaluan banget. Dia udah bukan nakal lagi, tapi udah jahat banget. Oke, gue bakalan masuk besok. Harus. Mulai besok, setiap dia mau makan di kantin, mangkoknya bakal gue isi ulet bulu. Depan motornya bakal gue kempesin tiap pagi. Dan kalau perlu, loker mejanya gue gombok pakai rantai kapal. Biar tahu rasa lo Draven brengsek. Caca, gue yang jadi korban. Kenapa aura psikopat sama dendam kesumatnya malah lebih besar di lo? Bersyukur banget punya teman kayak kalian. Luna, Lun, sini Lun. Wih, tumben lu. Kemana tuh perginya kunci rambut sama kacamata? Iya nih, tumben. Kenapa? Nggak apa-apa sih, malas aja pakainya. Emang aneh ya? Ya udah kalau gitu besok-besok. Enggak aneh sama sekali. Malah lebih bagus, lebih cakep lu begini. Besok-besok dan seterusnya nggak usah pakai lagi lah. Masa sih? Hari ini kan gue cuma malas aja. Tapi kalau kedepannya gue nyaman-nyaman aja, oke lah. Oke, balik ke tujuan awal kita. Nggak usah buang-buang waktu lagi. Kita langsung aja laporin Draven ke mamanya. Lah, kita kan udah mau masuk. Nanti kalau kita telat terus dihukum gimana? Lo nggak lihat grup? Ibu sakit, jadi jam pertama kosong. Udahlah yuk, cepetan. Gue udah nggak sabar nih pengen laporin si Draven. Udah gede banget sumpah sama tuh orang. Luna? Itu beneran loh. Kok bisa? Draven Alvaro. Mama? Kok Mama bisa ada di sekolah? Aduh. Oh, jadi begini kelakuan kamu di sekolah, ha?
Mama sama papa capek-capek kerja, kamu malah pakai kekuasaan orang tua buat gangguin anak orang. Sampai bikin anak orang sakit hati dan gak mau sekolah seminggu. Materi apa kamu, ha? Mama gak pernah yang ngajarin kamu kayak gitu. Ampun mah, sakit mah. Gak ada ampun-ampun. Ikut mama ke Malu ruang depan diliatin sekolah. anak-anak lain Pulang ke mah. rumah, Lepasin semua dulu. fasilitas kamu. Oi, Mama Sat, cabut. Hes, tolongin gue, Cok. Gak usah minta tolong teman kamu. Jangan cepet. Lah, si Draven kenapa tuh? Tumben dijemput maut begitu. Hah, gue nggak masuk kemarin. Emang gue ketinggalan apaan? Biasa, kena karma instan gara-gara ngerujak anak orang. Rasain tuh. Kalian beneran ngelaporin si Draven? Emang dia ngapain sampai seserius ini? Kepo banget lo. Kenapa? Lo mau belain teman lo yang brengsek itu? Mau cari masalah sama gue? Galak banget, Neng. Santai. Gue nggak niat belain Draven kok. Lagian, kalau masalahnya sama lo, gue sih ogah maju. Takut kepikiran terus maksudnya. Ih, najis. Nggak usah pasang muka sok ganteng lo di depan gue ya. Gue nggak bakal mempan sama Roy yang boyadar macam lo. Oh ya? Kita lihat aja nanti seberapa kuat pertahanan lo. Udahlah, Sya, nggak usah diladenin. Mending kita pergi aja. Ya udah, ayo. Wih, yang habis diseret penguasa rumah udah balik. Gimana bro? Masih dapat jatah makan malam nggak di rumah? Diem lu, Hes. Nggak usah mancing-mancing. Kepala gue mau pecah nih. Lagian lo lagak, lu sok keras banget sih, Dra. Nyokap lo sampai datang gitu, berarti masalahnya nggak main-main. Sebenarnya lo ngapain sih, Luna? Gue cuma nggak sengaja mecahin kotak musik jelek punya dia. Cuma gitu doang. Tapi dia malah nangis heboh kayak kehilangan nyawa. Terus seminggu nggak masuk sekolah. Lebay banget kan? Gila lo, Dra. Kotak musik itu bisa jadi berharga banget buat dia. Lo kalau udah urusan sama cewek bener-bener nggak ada otaknya ya. Kalau gue jadi lo, gue bakal nyari Luna sekarang. Turunin ego lo, terus minta maaf yang bener. Minta maaf ke si pendek itu? Nggak akan. Harga diri gue mau ditaruh di mana? Sekadang gue heran sendiri. Kok bisa ya cowok segreen flag gue temenan sama produk gagal macam si Draven begini? Salah pergaulan lu, Sat. Makanya temenan sama gue aja yang jelas-jelas paket lengkap. Tapi omong-omong soal si Luna, lo sadar nggak sih pas dia jalan di koridor tadi? Pas nyokap lo lagi ngamuk-ngamuk. Oh iya, gue juga sempet pangling. Gue pikir ada siswi baru. Nggak taunya si Luna. Aslinya emang secantik itu ternyata kalau nggak pakai kacamata. Auranya langsung keluar. Nggak tahu, gue nggak merhatiin. Emang kenapa? Beneran gak lihat? Wah, rugi parah lu dokter. Itu cewek yang biasanya lu panggil si pendek culun. Tadi penampilannya berubah drastis bro. Kacamatanya dilepas, rambutnya digerai lurus begitu. Ya boleh lah, ternyata cewek culun kalau dandan cantik juga ya. Effortless banget manisnya. Halah, paling cuma taktik dia doang biar dikasihanin orang seisi sekolah. Mau dia lepas kacamata atau pakai topeng sekalian. Di mata gue dia tetap aja si pendek yang hobi ngadu. Bikin mood gue tambah hancur aja. Rania lihat deh, itu trio coga lagi pada ngumpul. Iya. Ih, itu ada Satya aku. Aduh, makin hari pacar masa depan gue makin ganteng aja. Ih, bener, itu calon masa depan kita berdua. Yuk, samperin yuk. Mari kita hiasi hari-hari mereka dengan kehadiran kita. Gas, tapi awas ya lo, jangan lirik-lirik Satya gue. Dia udah fix punya gue. Titik, nggak pakai koma. Lah, tenang aja. Gue kan cuma nincar Mahesa sama Draven. Hai cowok-cowok, lagi pada ngumpul di sini toh. Kok aku nggak diajak sih? Draven, muka kamu kenapa ditukuk gitu? Sini cerita sama aku. Oh iya Mahesa, rambut baru kamu keren banget hari ini. Makin ganteng deh. Makasih pujiannya Fer. Tapi mending lo agak geseran deh. Bedak lo agak ngebul. Ntar masuk ke ST gue. Seplayboy-playboynya gue, seleranya nggak yang modelan begini juga kali, Najong.
Gak usah deket-deket, Fer. Gerah. Satya, kok kamu dari tadi diam aja sih? Sore ini temenin aku ke mall yuk. Maaf Ran, sore ini gue harus buru-buru pulang. Ada jadwal bantu nyokap di rumah. Jadi nggak bisa. Ih, kamu mah gitu. Sumpah, demi apapun, mata gue langsung perih liat Fer sama si Ranyong. Gak tau malu banget deh, gelendotan sana sini kayak ulet keket kurang perhatian. Pagi-pagi udah bikin polusi mata aja. Ya begitulah, yang satunya maruk modus sekaligus, yang satunya lagi gak sadar kalau ditolak secara halus. Udahlah gak usah dilihat, gak penting juga buat kita. Yuklah, cabut.